Selamat pagi, salam dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi guru. Dan saya tidak mengambil hanya satu guru, tapi semua guru. Nanti yang hadir, datangnya awal, nanti kita akan bersama-sama melakukan kegiatan supervisi guru. Topik yang akan saya angkat nanti yaitu mengimplementasikan pembelajaran yang kreatif dan menarik bagi anak. Saya akan menggali mereka nanti, apa respon dari mereka semuanya dan apa pengalaman mereka memberikan kegiatan yang menarik bagi anak. Nanti kita akan simak bersama-sama dan nanti saksikan juga bagaimana sih melakukan kegiatan coaching kepada guru kita bisa mengambil satu poin, ciptakan suasana yang enjoy. Nah, ini yang lebih masih seger-segernya. Jadi pagi saya ambil coaching, setelah nanti doa pagi. Setelah doa pagi itu nanti kita akan lakukan kegiatan coaching bersama-sama. Untuk itu, lihat nih teman-temanku yang sudah hadir siapa saja. Yuk saksikan. Berdoa. Selamat pagi teman-teman, mari kita berdoa. Silakan doa nih, di situ masih ada tempat. Di sebelah sini Bu. Sebelah sini tadi. Iya. Oh, betul. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan aktivitas pelayanan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami semuanya di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan Yesus selalu memberikan penyertaan dan pertolongan kepada kami semuanya. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin melandasi segala sesuatu aktivitas pelayanan kami hari ini hanya pada nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah pelayanan kami, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan pelayanan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk peserta didik kami, mampukan mereka ya Tuhan, berikan hikmat kecerdasan, hikmat juga kepada anak-anak kami semuanya ya Tuhan, agar segala sesuatu yang terstimulus mampu mereka alami, mampu mereka hadapi, mampu mereka telaah, dan mampu mereka untuk mengimplementasikan dan mengkomunikasikan ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para pendidik yang pada saat ini segala sesuatu persiapan dalam kegiatan belajar mengajar yang sudah disiapkan kemarin akan diimplementasikan hari ini, akan dikomunikasikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan mereka ya Tuhan dan persiapan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat, ketelatenan, kesabaran, dan juga hikmat kebijaksanaan dalam kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui peserta didik yang sudah Tuhan Yesus percayakan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman sudah secara rutin mengikuti kegiatan doa pagi ya sebelum kita melakukan aktivitas pelayanan. Nah, pada pagi hari ini teman-teman, saya ingin mengetahui nih, kira-kira ya hanya sekilas saja ya. Saya ingin mengetahui bagaimana sih teman-teman untuk mengimplementasikan pembelajaran yang kreatif dan menarik bagi anak. Ini kan kebetulan Bu Feti belum hadir ya. Perwakilan dari rombel kelompok B ada Bu Yana, kemudian ada A1 dan A2 yaitu Bu Rosi dan Bu Ani. Nah, kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang paling menyenangkan yang selama ini hampir 1 tahun ya sudah menyenangkan alami, itu kegiatan yang paling menarik itu pembelajarannya apa? Mungkin dari kelompok A1 atau B1, A2, monggo silakan. Saya akan mencatat nih, saya akan merekap hanya sekilas saja pembelajaran kreatif yang sangat berkesan dan menarik sehingga anak-anak itu ada ambisi untuk
rindu ke sekolah, rindu belajar, bahkan mungkin ada celoteh, Bu besok buat apa lagi, Bu besok, lah seperti itu loh. Kira-kira apa? Ya silakan, saya akan mencatat nih. Dari siapa dulu? A1 kah? A1 apa kira-kira yang menarik? Paling disukai APE. APE ya, jadi pembuatan APE. Pembuatan APE. Buatan APE. Oke. Kalau dari A2 apa ya kira-kira ya? Sama APE juga. Lalu apa tuh menyusun juga dari manik-manik, dari daun, dari kerang. Oh, berarti menggunakan lospat. Nah, ini sudah mengarah ke learning juga ya. Baik, Oke. meniru tulisan maupun menyusun gambar apapun itu sangat senang. Oh, seperti itu ya. Oke, ada menyusun, ada meruncing ya, seperti itu membuat APE lah seperti itu. Kemudian dari kelompok B2 kira-kira apa Kalau ya? B2 itu ya hampir sama Bu ya. Kalau Iya. APE itu senang anak-anak, tapi lebih senang lagi itu kalau menggunakan bahan alam. Oh, seperti itu ya. Kayak kerikil, daun, itu terus pelepah pisang. Itu pokoknya yang dari alam gitu. Bahan alam ya. Iya. Bahan alam. Nah, ini kan menurut penjenengan semuanya secara global itu sangat menarik dan bisa memicu kreativitas anak-anak di dalamnya. Nah, saya pengen tahu sejauh mana sih kira-kira itu kalau misalnya kita bisa ukur ya, mulai dari 10% sampai 100%. Nah, itu kira-kira tingkat keberhasilan dari anak-anak di kelas itu seperti apa? Dari yang sudah menarik itu berapa persen? Kalau saya hampir 90%. Oh, 90% ya. Kalau iya, anak-anak itu. kalau yang ini kelompok A itu keberhasilannya itu sejauh mana nih? Kalau bisa diukur? Kalau diukur ya 70-80 ya, 70 80 ya, 70 80. Dari situ mungkin ada sebuah hambatan ya ketika penjenengan menyiapkan bahan alam. Nah, itu kira-kira ada sebuah hambatan atau tidak? Ada tantangan tersendiri atau tidak? Kira-kira? Ya kalau saya itu kalau menyiapkan bahan alam itu awalnya sih enggak, saya kan baru di sini. Iya. Nah, saya menyiapkan dari rumah. Nah, ternyata itu kalau tinggal anak-anak di briefing, besok bawa ini ternyata sudah siap. Nah, gitu. setelah itu saya hanya briefing anak-anak. Dia besok bawa ini untuk persiapan buat APE, untuk menyusun itu terus ternyata itu Lebih mudah ya? Lebih mudah, Iya, lebih mudah. memang. Soalnya mungkin karena kita di desa ya. Iya, betul. Iya. Ini mungkin merupakan sebuah keuntungan besar ya Iya. bagi kita sebagai seorang pendidik berada di lingkungan desa, berbeda dengan lingkungan di kota. Semuanya harus membeli dan membeli. Kalau di Iya. desa tidak ya, apalagi yang penjenengan semua buat itu menggunakan media Bahan alam, alam, iya. bahan alam. Jadi mereka sangat tangkap sekali. Suatu misal minta tolong anak-anak besok membawa jagung, mereka akan membawa karena apa? Banyak sekali dari peserta didik kita itu memang buruh tani, petani seperti itu nggih. Kemudian kalau misalnya disuruh membawa daun atau sejenis apa pelepah pisang, kita tinggal kita tinggal komando memberi instruksi, mereka akan membawa. Bahkan di lingkungan Bu Guru semuanya juga memiliki ya, yang lingkungan khusus Sidoarjo itu sangat memiliki. Nah, itu merupakan berarti tidak ada sebuah tantangan tersendiri, tidak ada ya. Mungkin dari awal aja kita bagaimana stimulusnya ya, mimiti. Kalau seperti Bu Yana kan belum tahu lingkungan Sidoarjo, jadi mimiti dulu. Sementara guru-guru yang lainnya itu sudah oke. Merasa kesulitan hanya mempersiapkannya harus mencari waktu yang lebih lama gitu kan. Persiapannya kan banyak gitu. Iya, terus itu berarti kan ada tingkat kolaborasi dengan wali murid. Ya kan, betul ya? Dari wali murid. Bagaimana responnya wali murid? Responnya wali murid menanggapi anak-anaknya itu suruh bawa ini, mereka itu welcome atau tidak? Mungkin ada yang menggerutu atau apa, itu seperti apa? Kira-kira responnya itu? Respon wali murid itu positif Bu. Kadang Positif itu, ya? Iya, kadang itu ada anak itu yang membawa lebih untuk wali murid yang positif ya. Kadang suruh bawa daun gitu aja ya. Dia selalu bawa lebih. Katanya itu untuk temennya yang mungkin nggak bawa gitu. Oh gitu. Ya, Berarti jadi responnya sangat positif
positif Iya, ya. positif sangat sekali. Iya, dari Dan situ- mendukung. Mendukung ya. Dari Iya. situ secara tidak langsung wali murid sudah mengajari anak satu dengan yang lainnya itu saling berbagi. Saling berbagi. Nah, itu sudah sangat relevan ya. Dan ini kira-kira dari penjenengan ini merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan membuat pembelajaran yang menarik dan kreatif ya. Kira-kira tolak ukurnya ini nanti mau dikemanakan? Mau diteruskan atau mungkin berhenti di sini saja? Karena sebentar lagi kita sudah memasuki ajaran baru nih ya. Kurang Iya. berapa bulan ya? Ini kan sudah Mei, Juni, udahlah. Kira-kira seperti apa tolak ukurnya nanti? Kalau menurut penjenengan diteruskan ya? Iya. Diteruskan. Teruskan kalau bisa ditingkatkan. Lebih ditingkatkan Iya, lagi. iya. Nah, melalui untuk peningkatan kapasitas dari penjenengan semuanya sebagai seorang pendidik supaya lebih kompeten, lebih profesional dan lebih tergali kreativitas itu nanti apa yang akan penjenengan lakukan? Ya, untuk meningkatkan itu. Kan pengennya kan untuk lebih meningkat lagi ya. Kira-kira apa? Mungkin bisa menggali dari apa? Dari YouTube atau dari mungkin kita waktu ada pelatihan kita mengikuti. Kemudian sebenarnya ada hal terkecil ya, ini merupakan sebuah masukan dari saya untuk meningkatkan kualitas kompetensi penjenengan sebagai seorang pendidik, karena itu nanti sudah penjenengan komitmen mau melaksanakan seterusnya. Nah, itu bisa sebenarnya dari jenjang A itu nanti bisa berbagi praktik baik untuk kelompok B. Kemudian B sebaliknya. Jadi kita bisa berbagi praktik baik. Dengan begitu kegiatan-kegiatan pembuatan yang kreatif yang sudah saya tulis tadi APE, kemudian menyusun dengan menggunakan bahan alam, kemudian semua pemanfaatan bahan alam itu bisa tergali dari penjenengan saling berbagi ini. Kira-kira itu masuk enggak? Iya, masuk Bu. Masuk ya? Iya, soalnya Masuk. kan lingkup kecilnya itu kita berbagi sesama guru kelas. Iya, betul, ya. betul, iya. Terus setelah itu kan kita bisa belajar melalui dari lembaga lain, Iya. ikut studi tiru, ikut apa itu? Di Google Seminar-seminar. juga Iya, di Google itu kan biasanya Iya. juga ada untuk meningkatkan kompetensi kita dalam kreativitas anak-anak. Iya. Kalau saya juga memantau, Bu Ani kan sebagai seorang PNS ya, terus saya melihat itu juga mengikuti kegiatan-kegiatan secara mandiri, penjenengan yang melakukan kegiatan diklat-diklat. Nah, itu ilmu-ilmu yang ada di situ nanti bisa berbagi dengan teman-teman. Seperti ya, kan sertifikatnya kemarin Bu Ani juga banyak ya kemarin. Karena kalau kalau PNS itu kan harus mengikuti kegiatan diklat-diklat ya seperti itu lah. Secara kedinasan otomatis ilmu-ilmu yang sudah penjenengan serap itu nanti bisa ditepuk tularkan kepada teman-teman. Seperti itu bisa ya Bu Ani ya? Ini. Nah, ini merupakan sebuah komitmen dari penjenengan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan menarik. Nah, saya berharap untuk komitmen penjenengan yang tadi tingkat ketuntasannya ada 90%, kemudian 70-80% itu merupakan sebuah keberhasilan yang sangat wow dan sangat luar biasa. Itu saya sangat bangga sekali dengan penjenengan semuanya. Saya sangat memberikan apresiasi luar biasa untuk penjenengan semuanya. Kiranya nantinya ke depannya itu nanti secara berkesinambungan dan terus menerus untuk kelompok A1, A2, bahkan nanti untuk kelompok B nanti saling guyub, kemudian saling berkolaborasi, tinggalkan seperti itu ya. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman untuk kegiatan supervisi hari ini ya, meskipun hanya sekilas tetapi ini sangat bermakna untuk pengembangan kita masing-masing ya, buat acuan bagaimana kedepannya kita akan melaksanakan. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan selamat berpelayanan hari ini, selamat melakukan aktivitas kegiatan hari ini. Gusti berkahi selalu. Sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan coaching supervisi bagi guru-guru saya di TK YBWK Sidoarjo, tentunya di cabang Purwoharjo. Terima kasih.